Pemerintah Kota Pekalongan melalui Satpol PP setempat bersama tim penegakan peraturan daerah atau Perda, peraturan kepala daerah atau Perkada, menyelenggarakan kegiatan FGD peningkatan kapasitas tim koordinasi penegakan Perda, Perkada, dan penyelenggaraan ketertiban umum atau TIPUM dan ketentraman masyarakat atau Tranmas Kota Pekalongan. Bertempat di Aula Mapolres Pekalongan Kota pada Kamis 25 November 2021. Seperti diketahui dalam rangka mengoptimalisasi penegakan Perda dan Perkada serta meningkatkan Tratibum Linmas telah dibentuk tim koordinasi sebagaimana berdasarkan surat keputusan Wali Kota Pekalongan nomor 300.5/0076 tahun 2021. Ditinjau dari aspek hukum, keberadaan Satpol PP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 disebutkan bahwa Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan Tribum Tranmas. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Satpol PP dalam menjalankan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Polri, TNI, Kejaksaan, dan lain sebagainya. Dan dalam hal penindakan yang bersifat pro justisia, Satpol PP berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat dan penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyikapi hal tersebut, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Wahyu Rohadi saat membuka FGD yang diinisiasi oleh Satpol PP Kota Pekalongan mendukung penegakan Perda secara pro justisia. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh Satpol PP ini dalam membuat suatu kegiatan integrasi antara penegak hukum berkaitan dengan Perda dan Perkada yang ada di Kota Pekalongan, ini tidak ada lagi keraguan dalam menerapkan Perda. Disampaikan AKBP Wahyu dalam menindak warga masyarakat, aparatur dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada akan diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, sebelumnya pelanggar akan diberikan himbauan terlebih dahulu sebelum diproses hukum. Pihaknya mencontohkan terkait kasus pelanggaran penyelenggara reklame yang selama ini sudah berjalan. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah ide dari Bapak Kasatpol PP untuk membuat suatu acara integrasi antara penegak hukum yang ada di Kota Pekalongan. Dalam hal ini kita melakukan fokus group discussion terkait penegakan hukum yang berkaitan dengan peraturan daerah yang ada di Pekalongan Kota. Dengan harapan ke depan tidak ada lagi yang ragu-ragu dalam menerapkan peraturan daerah. Apabila ada yang melanggar, langsung kita berikan sanksi sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh aturan Perda itu sendiri. Berarti sanksinya akan lebih tegas, Pak, jika tidak menindakkan himbauan tersebut? Ya, tentunya kita lebih tegas dalam artian sesuai dengan apa yang sudah digariskan di Perda itu sendiri. Kita akan berikan himbauan terlebih dahulu, apabila masih melaksanakan pelanggaran, tentunya kita akan tindak secara tegas. Selama ini untuk yang kasus pelanggaran reklame sendiri seperti apa, Pak? Selama ini sudah berjalan, tentunya ada sedikit perbedaan karena kita masih pandemi ya, Mbak ya. Jadi ada sedikit kelonggaran dan di hari ini kita samakan persepsi antara penegak hukum yang ada untuk biar tindakan kita ke depan lebih tegas kembali. Sementara itu, Kasatpol PP Kota Pekalongan Sri Budi Santoso menjelaskan bahwa dalam FGD ini selain diikuti oleh jajaran Satpol PP, juga melibatkan tim koordinasi Perda dan Perkada yang anggotanya lintas instansi diantaranya Kodim 0710 Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, BIN, Brimob, Dishub, dan sebagainya. Dalam rangka meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan komunikasi agar upaya penegakan hukum berdasarkan Perda dan Perkada bisa berjalan lebih optimal. Sri Budi Santoso menyebutkan salah satu prioritas di dalam penanganan tim koordinasi Perda dan Perkada ini adalah penanganan pelanggaran-pelanggaran terkait reklame, baik menyangkut dengan ketentuan perizinan, pelanggaran tempat, maupun pelanggaran reklame yang tidak membayar kewajiban pajak.
Kaitannya dengan pelanggaran reklame, selama ini pihaknya mengaku akan mempelajari regulasinya, di mana upaya melakukan penindakan pro justisia dengan memberikan sanksi pidana kurungan penjara atau sanksi denda adalah alternatif terakhir. Sebelumnya, tim koordinasi akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan harapan penyelenggara bisa mematuhi perda yang ada dan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Namun jika tidak diindahkan, tentu akan dilakukan prosedur dan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan. Melakukan rapat koordinasi sekaligus juga FGD bersama dengan tim koordinasi penegakan Polda dan penyelenggaraan Tibun Tamas Kota Pekalongan yang anggotanya lintas instansi mulai dari Satpol PP, Kodim, Polres, ada BIN, kemudian ada BRIMOB, ada OPD terkait, Disub dan lain-lain di Aula Mapolres Pekalongan dalam rangka meningkatkan sinergitas, meningkatkan komunikasi dan koordinasi agar upaya-upaya penegakan perda, penegakan hukum berdasarkan perda bisa kita jalankan dengan lebih optimal, termasuk juga upaya-upaya penyelenggaraan Tibum yang bersifat non-justisian. Itu juga kita lakukan koordinasi agar pelaksanaan ke depan bisa lebih baik. Selama ini sudah berjalan koordinasi dan pelaksanaan operasi-operasi gabungan, baik yang sifatnya non-justisi ataupun yang pro-justisi. Namun demikian kita perlu menyikapi berbagai perkembangan yang ada sehingga koordinasi dan sinkronisasi di antara kita terus kita tingkatkan. Pak, terkait pelanggaran reklame selama ini gimana Pak? Ya, ini salah satu yang akan menjadi prioritas di dalam penanganan tim koordinasi ini adalah penanganan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan reklame, baik menyangkut ketentuan perizinan, pelanggaran tempat, dan juga pelanggaran yang tidak membayar kewajiban pajak. Bahkan tahun lalu ada tunggakan di BKD, di Badan Keuangan Daerah, reklame yang tidak membayar THP mencapai 1 miliar, tepatnya sekitar 800 juta sekian. Dari BPKB, Satpol juga diminta melakukan koordinasi agar pelanggaran ini bisa ditindaklanjuti. Kita akan pelajari regulasinya, tentu upaya melakukan tindakan yang sifatnya pro justisia, memberikan sanksi pidana baik denda ataupun ancaman pidana penjara itu alternatif terakhir. Kita akan lakukan klarifikasi lebih dahulu, harapannya mereka bisa mematuhi itu dan bisa menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Tapi kalau tidak diindahkan, ya tentu kita akan lakukan prosedur dan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan. Adanya rapat koordinasi ini nanti kerjasama sinergi antar elemen dalam tim, baik Polres, Satpol ataupun OPD yang lainnya, dan juga Kodim, juga BRIMOB bisa lebih optimal, sehingga upaya-upaya penegakan pelanggaran perda dan juga menjaga ketertiban umum di Kota Pekalongan bisa semakin baik. Angget Lazuardi, Batik TV, melaporkan.